dia pun bercerita waktu bersih-bersih, waktu mau ngepel di situ, katanya tiba-tiba lampu mati, dan setelah dia mati, dia mau menyalakan, dia melihat sosok genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti mangastuti. Selamat datang kembali di Atmasyam bersama saya Robert Anahdi. Pada kesempatan kali ini Atmasyam akan mempersembahkan kembali video untuk teman-teman di rumah. Untuk tema video kali ini kita kembali lagi di podcast horor. Untuk podcast horor malam kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang berkenan untuk membagikan pengalaman horornya semasa hidupnya. Penasaran siapa narasumbernya? Mari kita sambut di sini. Selamat malam, Pak. Nama saya Vano dari Kroya. Ya, mau perkenalkan diri ke teman-teman di rumah, Pak. Nama saya Vano dari Kroya. Ya. Cerita apa yang hendak dibawakan malam hari ini, Pak? Ya, saya akan menceritakan masalah sejarah kerja saya di kafe. Ya. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan menceritakan hal-hal pekerjaan yang ada di kafe. Intinya, setelah ada tamu datang dan masuk ke kafe saya, dan saya masukkan ke ruangan, dia memilih ruangan yang VIP, dia mengambil ada yang lab musiknya. Dan dia minta seorang teman perempuan untuk menemani minum, dan minta 2 orang. Setelah datang dan berlanjut, karena saya mendatangkan 2 orang dan permintaan tamu saya, waktu berjalan, setelah selang sekitar 1 jam atau setengah jam, tiba-tiba tamu keluar lagi dan dia bilang, katanya ada karyawan lagi yang masuk, wanita lagi, nemenin duduk, nemenin minum. Dan setelah itu tamunya keluar dan dia menghadap dan bilang, katanya saya nggak minta 1 lagi, kenapa ada wanita lagi yang masuk 1? Yang saya jawab, itu nggak mungkin, karena permintaan tamu adalah raja, mintanya 2, tetap saya kasih 2. Dan dia berkata ngeyel, dia berkata beneran, katanya ada 1 lagi yang masuk. Dan saya akhirnya penasaran, saya cek ke lokasi dan saya lihat sama tamu itu ternyata di situ pun tetap ada 2, tidak ada 3. Akhirnya tamu itu pun penasaran dan mulai menggosipkan hal yang tidak bagus. Dan setelah itu saya akhirnya keluar lagi, silahkan dilanjut, semoga senang sampai selesai. Setelah itu karyawan saya ada yang datang lagi dan menghampiri saya, katanya ada tamu lagi yang masuk. Setelah saya masuk, saya lihat dia emang masuk lagi, dan dia masuk lagi ke ruangan tapi yang terbuka. Dan setelah berjalan, setelah minum, dia kepengen ke toilet.
dan dia mau kencing, ternyata di dalamnya katanya udah ada orang. Dia tunggu lama, ternyata di dalam itu setelah saya buka nggak ada orang. Itu mulai saya merasakan memang ini ada keanehan, hal yang aneh. Dan waktu terus bergulir hingga sampai pagi. Dan waktu pagi hari ada perempuan yang kencing, dan itu pun karyawan saya sendiri yang di situ. Ternyata keluar dari kamar mandi itu teriak. Dan saya penasaran ada apa kok teriak, kirain ada laki-laki yang mengganggu. Dan dia ditanya, ternyata semalnya itu gagap. Katanya keran itu nyala sendiri, belum dinyalain, kerannya udah terbuka. Dari terus berganti hari, tepatnya pada hari Senin malam Selasa Kliwon. Dan di situ karyawan di situ kurang lebih itu perempuannya itu ada 8. Karena waktu Selasa Kliwon itu nggak terlalu ramai, jadi yang 2 orang minta izin tidak bekerja dan dia tinggal di mes di atas. Tepatnya jam 12 lah kurang lebihnya, tiba-tiba itu ada teriakan dari atas, dan saya sama kru yang di situ akhirnya lari ke atas. Yang satu saya lihat itu kesurupan dan yang satu itu pingsan. Dan setelah dibangunkan itu susah, yang satu yang kesurupan. Akhirnya saya lari dan saya menemui bos saya dan saya bertanya, bos, karyawan ada yang kesurupan di atas, kenapa? Terus bos tanya, terus bos saya pun sendiri pun bingung. Akhirnya dia tanya sama bos perempuan. Ternyata bos perempuan itu lupa tidak membikinkan sesaji yang biasa dijatakan atau disuguhkan setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Berarti itu memang ada rutin setiap malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon tuh harus ada sesajinya ya Pak? Iya, itu menurut pada dia seperti itu. Karena ada kesurupan, akhirnya banyak orang lah dipanggil dari pihak tamu pun itu ada yang melihat dan itu ingin membantu atau menyembuhkan, tapi ternyata tidak bisa. Dan yang bisa itu emang cuma bos saya, laki-lakinya. Dia yang menyembuhkan, cuma dibakarkan dupa kalau nggak salah. Berarti itu nggak ngasih seserahan dulu ya? Jadi cuma dibakarkan terus dipasangkan apa saya nggak tahu lah. Bos saya mungkin dia lebih pintar, lebih ngerti, jadi akhirnya dia pun sembuh. Dan waktu ditanya, kenapa kamu kok sampai kesurupan? Oh, bukan yang kesurupan yang ditanya, karena yang pingsan. Karena tidak ditanya, katanya melihat sosok tubuh seorang wanita dan laki-laki kokoh gede. Dia bergandengan dan beriringan naik dari tangga dan menemui dia. Nah, itu masih penasaran apa emang benar. Iya, tapi kalau emang dia bohong nggak mungkin dia, karena yang satu kesurupan, yang satu pingsan. Nah, saking penasarannya, saya akhirnya pun berpikir, jadi ini benar kata-kata orang, tempat ini memang benar serem, pantesan karyawan nggak ada yang betah kerja di sini, pikiran saya. Setelah hari berikutnya emang ada laki-laki yang masuk mendaftar sebagai karyawan jadi OB, memang lagi dibutuhkan untuk OB. Dia pun masuk untuk kerja, saya terima, silakan untuk bekerja, berangkat dari jam 5 sampai pagi jam 4. Itu tugas OB untuk membersihkan dan beres-beres tempat itu. Setelah bekerja selama berjalan berapa hari, dia pun ternyata benar, waktu dia membersihkan tempat karyawan bagian LC yang tempat untuk menunggu itu, ternyata dia benar-benar melihat katanya sosok harimau apa Gandalwo, gede dhuwur katanya keluar dari. Dan akhirnya dia lari tidak pamit, dan saya pun akhirnya
bingung untuk cari orang itu, ini orang kemana, tempat masih pating selarang, wongnya orang anak, paling di wong. Dan saya hubungin, HP tidak aktif. Setelah nunggu sampai siang, pada siang dia berangkat, cuma mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dari kerja dan saya tanya alasannya untuk mengundurkan diri itu kenapa, ada masalah atau ada ancaman dari tamu-tamu yang datang ke sini. Dia bilang tidak. Terus dia pun bercerita waktu bersih-bersih, waktu mau ngepel di situ, katanya tiba-tiba lampu mati, dan setelah dia mati, dia mau menyalakan, dia melihat sosok genderuwo di depan pintu. Dan terus waktu berjalan, dia keluar, ada lagi yang masuk. Saya tetap terima karena saya membutuhkan benar-benar untuk OB. Karena untuk OB itu benar-benar waktu itu lagi kosong. Sedangkan tempat itu mulai agak ramai. Tepatnya waktu menjelang bulan puasa. Setelah OB itu masuk, dia bekerja, saya lihat itu giat, dan saya pun nggak cerita masalah OB yang keluar, takutnya nanti jadi pikiran dia atau beban dia. Jadi saya diam, tidak cerita. Setelah dia bekerja lama juga kerja di situ, tapi ternyata cuma 1 minggu juga dia keluar. Dan saya tanya itu, jawabannya sama seperti itu. Dan saking penasarannya, karena waktu ramai dan tempat itu kosong, nggak ada OB, waktu habis, saya terpaksa membersihkan tempat seperti itu. Dan saya bersihkan tempat itu, emang tiba-tiba waktu lampu mati. Oke, saya penasaran, kirain aliran listrik, saya keluar di dalam mati. Terus saya masuk lagi ke dalam. Saya masuk ke dalam, ternyata ada orang yang lagi kencing di kamar mandi, tapi ternyata itu pun bukan orang. Dari situ saya mulai percaya. Dan saya penasaran, saya memang boleh kata lancang, saya tanya sama bos, ini sebenarnya sejarahnya itu gimana bos, kafe ini? Banyak semua orang karyawan udah pada cerita sama saya semuanya seperti ini, dan kebetulan semalam saya juga kejadian seperti ini saya merasakan. Dan dia pun akhirnya duduk sambil bercerita, dan dia bilang jangan ceritakan sama karyawan-karyawan baru yang masuk. Intinya dia kan saya bertanggung jawab kalau ada apa-apanya. Sejarahnya itu pernah dulu itu katanya lahan itu pernah buat makam orang kecelakaan, dan nggak ada keluarga yang mengakui, dan itu akhirnya dikubur di situ. Waktu sebelum dibangun kafe. Terus akhirnya saya pun ya pantas, seperti ini yang sering mengganggu. Jadi tepat persis itu waktu yang di tempat itu saya tanyakan daerah mana itu, benar di atas bagian ujung itu dekat kamar mandi pas tangga. Pantas saja yang sering itu bermain di tangga, sering naik ke atas, turun lagi, masuk ke kamar mandi. Jadi benar tuh, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, oh jadi waktu yang kencing, yang lari sampai kencing di sana itu benar seperti itu, diganggu sama ini. Dan yang kesurupan katanya dilihatin perempuan, jadi benar. Dan saya tanya yang genderuwo itu siapa itu? Nah, kalau yang genderuwonya itu bos saya tidak bisa menceritakan. Memang sejarahnya dari situ, waktu masuk itu pun memang udah terkenal katanya itu yang tempat seram. Karyawan yang di situ nggak ada yang betah kerja lama tinggal di situ. Sampai sekarang itu belum ada yang betah. Kalau yang OB kebanyakan laki-laki itu kebanyakan cuma 1 minggu 2 minggu, 1 minggu 2 minggu. Tapi kalau yang perempuan akhirnya kan banyak ada yang kerja tapi nggak ada yang berani nempatin mes. Akhirnya keluar dan cari kos di luar. Akhirnya seperti itu. Terus waktu berjalan, terus akhirnya pun karyawan itu susah untuk mencari lagi.
Karena banyak yang lain itu, yang kemarin itu yang dari Purbalingga pun datang 2 orang juga nggak lama. Dan sama bos perempuan pun tanya, dia nggak belum bosen, jangan berita sama siapa-siapa. Persis Jumat Kliwon kejadian. Hari itu juga pas hari Minggunya itu langsung minta uang untuk sanggup untuk keluar. Sampai sekarang nggak ada lagi. Akhirnya saya pun ikut keluar karena kosong. Itu kejadiannya seperti itu. Oh, ya. Terima kasih ceritanya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait ceritanya Pak. Iya. Jadi termasuknya Bapak masuk ke kafe ini tahun berapa nih Pak? Tahun 2003. Tahun 2023 ya. Tahun 2023. Lah di situ awal Bapak masuk langsung menemui keanehan nggak Pak? Saya belum, karena saya kerja di kafe itu kan saya nggak pernah menginap di situ. Karena saya kan untuk bagian di depan. Untuk ada tamu datang, saya ngurusin dan memberikan tempat duduk kemana layaknya saya arahkan. Oke ya, semacam diregistrasi nih Pak. Terus dia minta ada yang nemenin siapa, saya panggilkan, saya silakan. Seperti itu. Nah, terus tadi kan sosok yang sering menampakkan diri itu perempuan dan juga genderuwo. Terus sempat juga ada yang merasuki kan tadi. Iya. Itu yang merasuki sosok perempuannya berarti. Perempuannya. Itu nggak sempat ditanya-tanyai dulu. Biasanya kan ada yang kesurupan itu interaksi dulu gitu. Ya, ditanya. Dia mintanya ya itu, katanya minta biasa dikasih makan, nggak dikasih makan. Jadi dia emang banyak permintaan sih waktu itu. Waktu ditanya belum bos saya yang naik. Anak minta degan hijau lah, minta inilah, minta itulah. Nah, terus akhirnya bos saya yang ngatasin itu kan cuma pakai bio, bisa disempurnakan kembali. Berarti kalau sekali aja nggak dikasih sajian ini langsung menyerupi gitu nih Pak? Iya. Langsung ya? Langsung. Dan pasti ada yang kena. Tapi dari sosok yang genderuwonya ini pernah masuk-masuk ke orang nggak Pak? Belum. Dari sosok genderuwo itu yang sering munculnya itu di depan pintu atau di ruangan. Itu belum pernah masuk ke tubuh karyawan, belum pernah nyerupin. Itu berarti bangunan kafenya ada berapa lantai ya Pak? Kafenya ada lantai 2. 2 lantai. Berarti yang di lantai 1 itu ruangan kafe, yang lantai 2 mes. Ya. Yang nginep di mes waktu itu sempat banyak Pak? Waktu itu banyak. Waktu belum ada kejadian. Pas ada kejadian itu mulai akhirnya mengurang dan akhirnya ambil kontrak di luar. Berarti mesnya ini kosong ya? Kosong belum gitu ya. Terus terkait dengan sejarahnya tadi itu Pak, itu identitas dari perempuannya juga nggak diketahui Pak. Nah itu katanya dulu itu identitas tidak diketahui, makanya dari pihak kecelakaan kan harusnya diketahui, tapi kan kalau nggak tahu identitas, ternyata kan akhirnya kuburkan di situ. Daripada itu namanya itu kan nggak baik kalau dibiarkan kan. Akhirnya kesepakatan mungkin warga dikubur di situ. Kalau penyebab kematiannya ada Pak? Nah sebab kematiannya saya kurang tanya pastinya. Cuma saya tanya itu katanya kecelakaan. Dan titik ke penguburannya itu di tangga ya? Iya, tangga dan di persis sebelah room 1, ruangan 1. Itu bisa semuanya untuk menyaksikan boleh ya. Sampai sekarang mungkin masih bisa. Berarti ini kafenya masih beroperasi nggak? Operasinya sementara sekarang kafe tutup. Oh, kafenya masih tutup sekarang. Karena karyawan nggak ada. Memang itu saran dari bos saya itu dari awal saya masuk itu dilarang untuk menyanyikan lagu Kelayung-layung. Untuk semuanya. Kalau yang penasaran mau coba silahkan, tapi dilarang. Itu kenapa Pak? Kenapa lagu Kelayung-layung ini? Saya sendiri kurang tahu. Mungkin Kelayung-layung itu lagu. Kurang tahu, saya juga kurang paham lagu Kelayung-layung gitu. Tapi intinya emang nggak boleh. Nah, misal saat lagu Kelayung-layung ini dinyanyikan, efeknya apa ini? Efeknya kalau nggak datang pasti ada yang kena kesurupan atau ada hal-hal mistik yang lain. Seperti itu. Itu selama Bapak kerja di situ pernah menyaksikan kejadian itu belum? Ada orang yang penasaran. Masa iya
Dia akhirnya masuk, tapi uji coba dah sendirian dia di dalam. Belum selesai lagu itu dia udah lari ketakutan keluar, sampai keringat dingin keluar. Itu Bapak menyaksikan langsung ya? Langsung saya menyaksikan, dan saya sendiri pun penasaran, kepengen juga mencoba, tapi saya belum sempat. Berarti ini sosok yang muncul ini spesifik nggak Pak? Kalau lagu Kelayung-layung dimainkan? Itu lagu Kelayung-layung kalau nyanyikan itu yang keluar itu perempuan. Perempuannya. Oh, berarti nggak bersama genderuwonya? Enggak, perempuannya. Misalkan sekarang ada 2, bisa ada 3. Kadang bisa merupakan si A jadi si B. Padahal yang satu keluar, dia bilang nggak keluar, masih ada di situ. Itu kadang seperti itu keanehannya. Nah, terus dari 2 makhluk ini ada makhluk lain nggak Pak? Misal gara-gara 2 makhluk ini terus jadi memicu kedatangan makhluk-makhluk yang lain gitu? Setahu saya belum ada. Belum ada ya? Soalnya yang untuk cerita yang sering menampakkan itu hanya 2, yang Gandarwo sama perempuan. Yang Gandarwo OP-nya yang sering melihat, dua-duanya melihat semua. Kalau yang perempuan kebanyakan karyawan perempuan dan tamu-tamu. Berarti bisa dibilang ganti-gantian ya, yang genderuwo itu jatahnya buat yang OP-OP gitu yang dilihat. Anehnya seperti itu. Dan yang perempuan-perempuan ini belum ada kasus lihat genderuwo ya, paling cuma 1 tok tadi itu yang gandengan. Yang langsung surupan, yang langsung pingsan, yang satu surupan. Dan itu biasanya kan ada nih Pak, kayak nama-namanya gitu. Ada nggak itu namanya Pak? Ya ditanya ada, ngomongnya juga Jawa, kurang tahu itu Jawanya. Kan ditanya nama kamu dari mana, siapa, kan dari tamu ada yang naik ke atas itu, orang pintar lah. Akunya dari ini, dan dia minta ini untuk ini. Memang ada sih. Tapi saya kurang tahu pasti ya, kurang lupa untuk mengatakannya apa yang diminta pun saya lupa. Yang saya ingat itu Ganjo. Nah itu ada upaya nggak sih selain dari penyerahan sesajen, itu upaya pembersihan lokasinya? Nah itu sebenarnya kan saya juga sering bilang begitu sama bos saya. Bos saya bilang kan dia tidak akan mengganggu kalau orangnya yang masih jujur dan benar. Ya, seperti itu. Tapi kenyataannya karyawan juga kerja di situ juga benar, nyatanya masih mengganggu. Yang penting ya itu, yang saji itu memang seharusnya jangan lupa. Berarti kayak contoh mendatangkan orang pintar atau mendatangkan ya orang yang punya ilmu-ilmu gitu buat membersihkan kafe itu belum pernah Pak? Belum. Memang sengaja itu? Ya saya kurang tahu itu bos saya. Memang belum ada. Yang saya dengar pun sama tetangga sebelah, sama teman yang dulu pernah kerja. Emang seperti itu. Dulu waktu saya masuk ke dari situ juga kita kuat bilang-bilang itu cara motor. Nah aku kan penasaran, aku kan kerja ngapain boleh duit. Tetap penasaran, tetap saya coba masuk. Berarti Bapak di situ kurang lebih berapa bulan? Ya saya sih hampir 1 tahun. Oh hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Waktu pertama itu berjalan itu biasa-biasa aja kan. Terus akhir-akhir yang hampir 2003 menyampai 2004 hal-hal mistik itu kelihatan. Entah kenapa atau entah apa, saya pun nggak mau bilang aku hanya untuk kesugihan atau saya pun nggak mau. Itu hafal dan dia. Ya ini terakhir dari saya, sebelum Bapak masuk ke situ, Bapak pernah denger nggak cerita-cerita kayak yang memang terkenal di situ? Kayak misal karyawan kenapa atau salah satu tempat itu sering begini? Ya itu, nah, teman saya yang dulu masuk ke situ, cowok saya itu bilang sampai berapa bulan akan dari situ. Dia kan bilang, dan saya tanya kan ya itu tempatnya katanya misterius saya. Berarti kejadian dari dulu pun kayaknya sama-sama seperti itu ya? Sama. Makanya saya bilang nggak ada karyawan lama, yang cuma lama itu kemarin itu cuma saya yang pertama. Berarti selain Bapak itu paling seminggu 2 minggu? Seminggu 2 minggu, dia paling 3 bulan 2 bulan. Yang dulunya tetap nggak ada yang lama. Kalau saya kan hampir 1 tahun.
karena saya kan waktu saya kecimpung di depan, setelah itu saya keluar pulang, jadi saya nggak tahu hal Iya, yang ada di dalam ya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak sudah mau menceritakan pengalaman horornya. Terus semoga diberi kesempatan lagi untuk cerita lain kali di sini. Dan buat teman-teman di rumah yang punya cerita horor, misteri, teror ataupun itu dan berhak dan bersedia membagikan di channel kami, langsung saja kirim cerita kalian ke email kami atau sosial media kami akan tertera di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, support terus channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen video-video kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.